Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, perbedaan pola asuh antara ibu dan juga nenek itu sebenarnya kayaknya lumrah terjadi, hampir dialami oleh sebagian besar ibu gitu ya. Karena kan memang ada perbedaan pola asuh, mungkin juga sudah ada perkembangan wawasan juga terhadap pola parenting. Nah, ini mungkin yang menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan antara yang diterapkan oleh ibu dan juga nenek. Nah, gimana sih sebenarnya bisa menyikapi hal ini? Ini kan sebenarnya lumrah terjadi. Apakah yang umum ini bisa dibiarkan saja atau sebenarnya bisa disikapi dengan bijak? Kita akan bahas bersama kalau kita ada Mbak Ayu Sutomo. Halo Mbak Ayu. Hai Dika, apa kabar? Aku baik, Mbak Ayu apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Ayu, ini Ya. perbedaan pola asuh nenek sama ibu sebenarnya kayak bukan hal baru untuk Benar. dibahas, tapi Benar. masih terus ada. Bahkan kayaknya sudah dianggap lumrah. Sebenarnya hal yang lumrah ini dibiarkan saja apa sebenarnya bisa dibenahi sih? Oke. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai perbedaan pola asuh antara kita sebagai orang tua dengan orang tua kita atau neneknya anak-anak gitu kan ya. Kalau kemudian anak-anak banyak terlibat di sana gitu kan, itu sebenarnya hal yang sangat lumrah terjadi. Karena kan zamannya berbeda. Kemudian kita dibesarkan juga dengan lingkungan yang berbeda dulu dengan sekarang gitu kan. Kalau ditanya dibiarkan atau enggak, sebetulnya balik lagi kepada masing-masing parents orang tua atau individu. Kalau memang masih kita rasa mampu untuk mentolerir nilai tersebut dan kemudian itu tidak kemudian bertentangan dengan value atau nilai yang kita bangun sebagai keluarga inti gitu kan, karena setelah menikah kan kita mungkin punya value yang kita bangun bersama dengan suami, mengambil setengah nilai dari keluarga pasangan, setengah juga dari nilai keluarga kita, membentuk satu value yang baru yang mungkin itu juga belum tentu sama dengan nilai kita waktu dibesarkan dulu. Kalau ternyata itu nggak kemudian terlalu berpengaruh ke arah sana, kita masih mampu mentolerir, mungkin bisa kemudian kita menerima dengan mengambil jalan tengahnya. Baik, sebenarnya faktor apa saja sih yang memungkinkan adanya perbedaan pola asuh antara nenek dan juga ibu? Terkait mungkin memang nggak bisa menutup mata, perkembangan teknologi, perkembangan wawasan tentang parenting juga terus berjalan kan. Ini mungkin yang akhirnya pada satu persimpangan berbeda nih. Betul. Bukan berarti juga apa yang diterapkan oleh nenek itu salah juga kan sebenarnya. Nah, sebenarnya faktor apa saja selain yang tadi yang bisa jadi penyebab? Oke, pada saat kita berbicara selain faktor ya zamannya berbeda, kemudian ada teknologi juga sekarang, ilmu parenting berkembang, tentunya itu akan membuat jenis-jenis model-model pengasuhan baru yang mungkin nggak sama seperti waktu dulu kita diajarkan bagaimana oleh orang tua kita begitu kan. Lalu apa sih yang biasanya membuat berbeda gitu kan? Tadi seperti sudah kita sempat singgung di depan, pada saat menikah kan kita membentuk satu value keluarga yang baru. Kita membawa value dari keluarga pasangan dan kita membawa value dari keluarga kita. Mungkin saat kita bersama dengan pasangan kita bisa klop sama-sama bahwa kita tahu nih tujuan kita sama, kemudian kita mau mengarahnya kemana, kita paham akan itu, maka kita bisa bernegosiasi dan membawa dua nilai baik dari dua keluarga tersebut untuk menjadi value yang kita pegang di keluarga kita yang kemudian terimplementasi dalam bentuk model-model pengasuhan. Kemudian kalau kemudian kita bisa begitu dengan pasangan, kan belum tentu hal tersebut bisa kemudian diterima oleh keluarga kita. Belum tentu kemudian nilai-nilai yang baik dari keluarga pasangan kita terapkan di keluarga kita bisa sama dimaknainya dengan apa yang ditangkap oleh orang tua kita juga gitu. Sehingga dianggap bahwa apaan sih ini kok terlalu berlebihan. Mbak, seberapa penting sih kita mengomunikasikan hal ini atau nilai-nilai baru atau mungkin pola asuh yang akan kita terapkan pada anak, penting tidak dibicarakan di depan bersama nenek? Oke, kalau atau kemudian kakeknya? interaksinya itu cukup sering, rasa-rasanya perlu. Apalagi kalau satu atap gitu ya? Betul, kalau satu atap dan kalau misalnya kemudian anak akan cukup sering berinteraksi dengan kakek dan neneknya begitu. Seperti misalnya orang tua bekerja yang pada akhirnya harus menitipkan anak-anaknya kepada kakek dan nenek. Mau tidak mau itu harus dibicarakan. Cuma kan kembali lagi ke membicarakannya seperti apa, sejauh mana. Cuma yang menarik di sini gini, Dika. Ketika kita kemudian menitipkan anak kita kepada orang tua gitu kan, artinya kita pun nggak bisa semena-mena untuk memaksakan value kita harus masuk ke situ semuanya. Karena bagaimanapun juga orang tua punya pemahaman bahwa saya membesarkan ini dengan cara saya hasilnya baik kok gitu kan. Kenapa harus seperti ini gitu kan. Dan untuk itu salah satu hal yang mungkin bisa kita pegang pada saat kita menitipkan anak-anak kita kepada orang tua, kita memilih bersama pasangan mana value yang memang itu menjadi value yang benar-benar utama, mana yang masih bisa kita toleransikan. Nah, disitulah kita paham untuk memperbesar ambang toleransi kita atas value yang masih mungkin bisa digeser-geser. Nggak bisa juga langsung kaku sedemikian rupa, nggak bisa, pokoknya ibu dan ayah harus ikut gitu.
itu akan sedikit sulit gitu, karena mau komunikasinya nggak boleh gitu. Jadi memang harus ada pendekatan yang lebih bijak juga, biar Bener. sama-sama enak gitu ya. Bener, dan kita harus ngelihat ke dalam diri kita nitipin loh, Iya. jadi harus ada ambang toleransi yang diperbesar loh. Nah itu sebenarnya gejolak tuh di dalam diri. Ya tapi kalau misalnya menitipkan kan ada resiko itu gitu. Dan kita harus paham juga bahwa orang tua kita punya jam terbang yang cukup luar biasa untuk Bener. mendidik anak gitu ya. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi, Ya. tapi kita harus break dulu. Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.